hikmah. Kalau kita terbiasa mengerti hikmah teman-teman, sampai ke tingkat yakin ada hikmah, yakin ada hikmah, yakin ada hikmah. Kemudian kita dikenal dengan Al-Hakim, orang yang bijak, karena selalu yakin kepada hikmah-hikmah yang baik di sisi Allah, maka hidup kita itu nggak ada buruknya, semuanya baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullu khair. Semua urusannya khair, baik. Kenapa? Karena dia ahli hikmah, selalu yakin kepada kebaikan di balik suatu ujian. Serumit apapun dan seburuk apapun ujian itu, seberat apapun ujian itu, seenggak logis apapun ujian itu, pokoknya ada kebaikan. Mana contohnya Ustadz? Salah satu contoh cerita hikmah yang paling kontroversi adalah cerita hikmahnya Nabi Khidir. Itu cerita hikmah paling kontroversi. 3 adegannya, tiga-tiganya kontroversi. Kalau sekedar ujian anak yang kecil itu tiba-tiba meninggal, nggak kontroversi ya, namanya orang meninggal. Tapi ini dibunuh, bukan meninggal. Kalau kapal itu tiba-tiba rusak, nggak kontroversi, tapi ini dirusak. Kalau rumah itu yang dibangun oleh Nabi Khidir itu rumah di kampung orang-orang yang soleh, itu nggak kontroversi. Ini rumah yang ada di kampung orang-orang yang tidak soleh. Makanya kontroversi. Nah, hidup kita kadang nggak sekontroversi Nabi Khidir. Berarti kalau terhadap apa yang terjadi kepada Nabi Khidir aja Musa harus bersabar, harusnya kita lebih sabar lagi terhadap apa yang kita alami dalam hidup. Sehingga ketika Musa protes, akhirnya Nabi Khidir bilang apa? Malam tasti', bukan tastati'. Udah disingkat sekarang. Tadi awal-awalnya tuh malam tastati'. Sekarang ujung-ujungnya malam tasti'. Artinya gak bisa banget sih. Kok gak bisa banget sih untuk sabar? Malam tasti' alaihi sabra. Akan aku jelaskan sekarang kepada kamu. Inilah penjelasannya kepada kamu. Apa yang kamu gak bisa banget untuk sabar menunggu penjelasannya. Nah ini cerita hikmah. Sehingga ketika Nabi Musa ditanya oleh seorang laki-laki Bani Israel, siapa orang yang paling banyak ilmu? Nabi Musa mengatakan saya. Ya, ini namanya ilmu yang sifatnya fikih. Belum ilmu hikmah. Ilmu fikih itu ilmu hukum, halal, haram, boleh, enggak, hak, batil. Ini ilmu fikih, ilmu syariat. Nah, ketika Nabi Musa ditanya, siapa orang? Nabi Musa menjawab saya, maksudnya saya yang paling mengerti syariat. Ya wajar karena Nabi Musa lah yang pertama sekali membawa agama Yahudi. Sehingga enggak ada orang yang lebih mengerti agama Yahudi daripada Nabi Musa. Bahkan Nabi Harun tidak lebih mengerti agama Yahudi daripada Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa itu Rasul, Nabi Harun itu Nabi. Rasul itu satu level di atas Nabi. Ini 2 hal yang berbeda. Ini kebiasaan di Mesir, ulama kalau ngomong itu ngebalikin angle yang positif. Jangan bawah tapi atas. Saya bisa bilang Nabi itu satu level di bawah Rasul. Artinya Harun itu Nabi Yahya, itu Nabi Zakaria, itu Nabi Imran. Sebagian ada yang bilang itu Nabi Maryam, sebagian ada yang bilang itu Nabi. Dan mereka semuanya ngikutin agamanya Rasul Musa alaihissalam. Ngikuti agamanya Nabi Musa, itu Yahudi. Baru nanti Yahya ngikutin agama Isa. Ketika Isa udah lahir, terus bawa agama baru dengan kitab suci yang baru namanya Injil dengan agama Nasara atau Nasrani. Artinya nggak ada yang lebih mengerti syariat Yahudi daripada Nabi Musa. Sebagaimana nggak ada yang lebih mengerti syariat Islam daripada Nabi Muhammad. Jadi wajar Nabi Musa nggak salah jawabnya. Siapa yang paling banyak ilmu? Nabi Musa mengatakan, saya. Yang paling ngerti, kalau kalian pengen tahu tentang agama Yahudi, tanya saya deh. Kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, carilah seorang laki-laki di antara pertemuan 2 laut, dia punya ilmu yang kamu tidak punya. Dia punya ilmu yang kamu tidak punya. Apa yang dia punya dan Nabi Musa nggak punya? Nabi Musa padahal paling ngerti syariat. Adakah yang lebih ngerti syariat daripada Musa? Nggak ada emang. Tapi ada satu ilmu lagi, namanya ilmu hikmah. Yang Nabi Musa tidak mengerti. Datanglah Nabi Musa, singkat cerita, ketemu dengan Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa melamar jadi murid, pengen ikut Nabi Khidir, terima saya untuk ngikuti Anda, ikut guru. Jadi ini pelajaran penting ya buat kita bahwa ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Nabi Musa bilang, saya akan berjalan untuk menemukan pertemuan 2 laut, kalau nggak ketemu saya akan jalan seumur hidup.
demi mencari guru. Padahal Nabi Musa itu kalau mau cara gampang bisa. Caranya gimana? Ya Allah, datangkanlah Khidir kepada saya. Bisa kan? Kenapa? Musa itu kalimullah. Apa arti kalimullah? Sering teteleponan sama Allah. Kalim itu ngomong langsung, cuman gak ngelihat orangnya, bukan fit call ya. Jadi kayak nelpon gitu. Kalau Nabi Muhammad langsung, lebih dahsyat lagi. Kalau Nabi Musa langsung ngomong tapi gak ketemu. Ini kalau bahasa sekarang tuh kayak nelpon. Kan gampang banget, tinggal nelpon Allah, ya Allah saya pengen ketemu Khidir di mana ya. Gak apa-apa deh saya datengin, tapi Allah kasih tahu saya harus kemana. Atau kalau bisa Khidir yang ketemu saya, kan saya yang lebih tinggi derajatnya daripada Khidir. Kan secara derajat kenabian Musa lebih utama daripada Khidir. Semua ulama sepakat Musa lebih utama. Bahkan di antara para anbiya Musa itu masuk 5 kategori nabi papan atas, ulul azmi namanya. Berarti kan kata Allah, faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Lahum darajatun, mereka bertingkat-tingkat. Kan manusia seperti itu. Di sisi Allah, cuman yang tahu pastinya Allah. Cuman dari sisi keilmuan, Musa itu lebih utama daripada Khidir. Harusnya Khidir yang diundang kepada Musa untuk datengin Musa. Enggak, tapi dalam konteks ini bukan siapa yang lebih utama, siapa yang pengen belajar. Muridnya bisa seorang pejabat, muridnya bisa seorang pengusaha yang udah konglomerat banget, muridnya bisa lebih tua. Tapi kalau dia yang belajar, dia yang datengin gurunya. Walaupun gurunya lebih muda, walaupun gurunya mungkin lebih miskin, walaupun gurunya bukan pejabat rakyat jelata, tapi kan dia guru. Maka konsep rumus dasarnya ilmu didatangi, bukan mendatangi. Sehingga ketika Imam Malik diundang oleh raja untuk ngajarin raja ke rumah, ke istana raja, Imam Malik mengatakan ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Akhirnya raja datang ke rumah Imam Malik. Sampai di rumah Imam Malik, raja duduk di atas, Imam Malik duduk di bawah. Langsung yang pertama dibuka itu bukan bab ilmu, tapi bab adab, etika. Karena etika lebih dulu daripada ilmu. Seperti yang kata Ustaz Umar Mita beberapa video kan, akhlak lebih utama daripada ilmu. Ada orang yang punya ilmu banyak, teori, ayat, hadis, tapi kurang akhlaknya. Sehingga yang pertama dibuka, adab murid kepada guru. Pertama, duduk di bawah, langsung rajanya duduk di bawah gitu. Ini karena penting banget. Kok gitu sih, kok nggak langsung bahas aja hal haram? Enggak, tetap etika nomor 1. Akhirnya Nabi Musa jalan nyari Nabi Khidir. Pas sudah ketemu, pengen ikut guru. Saya boleh nggak ikut engkau wahai Tuhan? Saya pengen belajar ilmu kepadamu. Apa jawaban Khidir? Kamu nggak akan sabar sama saya. Jadi yang mau diajarkan Nabi Khidir kepada Musa, sabar menunggu hikmah. Bukan tentang ini halal Musa, ini haram. Enggak, Musa udah ngerti itu. Ini agama Yahudi itu harusnya gini, kamu salah konsep sih. Enggak, karena konseptor agama Yahudi itu adalah Allah, kemudian yang menyampaikannya Musa. Ya udah nggak ada masalah dengan syariat. Sekarang masalah hikmah. Kamu nggak sabar sama saya. Bagaimana kamu akan sabar terhadap sesuatu yang kamu nggak ngerti? Nah ini, bersabar terhadap sesuatu yang kita nggak ngerti. Kalau ngerti wajar dong kita sabar. Misalnya Allah bilang, ya kamu saya uji ya karena nanti mau dikasih yang lebih bagus. Sabar banget kan kita? Kayak cerita saya misalnya hilang motor 21 juta, gak apa-apa ya Hanan, aku ambil 21 juta ntar dikasih motor yang 31 juta. Oh siap ya Allah, sami'na wa ata'na, kan gampang kan ya. Allah gak ngomong gitu, pokoknya diambil aja. Apa maunya Allah? Tapi kan saya gak ngerti, itu disebut dengan hikmah. Sabar terhadap sesuatu yang kita gak ngerti. Kalau kita ngerti itu bukan hikmah, itu wajar banget. Kata Nabi Khidir, bagaimana kamu akan sabar terhadap sesuatu yang kamu gak ngerti? Kata Nabi Musa, saya akan berusaha. Izinkan saya untuk mencoba. Saya akan bersabar. Kata Nabi Khidir, kalau gitu syaratnya kamu boleh ikut saya tapi nggak boleh komen. Boleh ikut saya tapi nggak boleh komen. Ini kayaknya untuk jadi murid seperti Nabi Isa kita kayaknya perlu belajar nih. Ikut ulama jangan banyak protes. Kalau mau protes biar sesama ulama. Kita sebagai murid jangan protes ulama. Kalau kita berbeda pendapat dengan ulama, boleh dengan satu syarat. Karena kita mengambil pendapat ulama yang lain, bukan mengambil pendapat pribadi. Ini salah. Kalau kita ngomong gini, saya nggak setuju dengan ustadz itu, karena menurut saya itu salah. Tapi kalau kita ngomong gini, saya nggak setuju dengan ustadz itu karena menurut ustadz ini. Nah, ini kan memilih dua pendapat ulama ya. Nah ini boleh, nggak apa-apa dan itu fair. Karena Islam itu mazhab, banyak mazhab. Saya nggak setuju dengan misalnya
sholat yang nggak pakai kunut karena menurut kiai saya kunut itu adalah, nah ini boleh. Atau sebaliknya, saya nggak setuju dengan kiai yang kunut karena menurut ustaz saya nggak masalah karena kita memilih pendapat ulama. Tapi kalau kita bilang saya nggak setuju dengan doa itu karena menurut saya, kita siapa? Nah kalau kita keras kepala, kekeh berdebat dengan ulama, maka bahasa Al-Quran untuk mereka dan itu ada di dalam surat Al-Luqman, nggak bijak banget, seperti maaf, Allah mengumpamakannya seperti keledai. Inna angkarul aswat la sautul hamir. Seburuk-buruk suara itu suara keledai. Apa maksud perumpamaan ini? Ini peribahasa Quran karena Al-Quran juga punya peribahasa. Seburuk-buruk suara, suara keledai. Apa maksudnya? Keledai di surat Al-Jumu'ah, surat yang lain adalah simbol hewan yang bodoh. Makanya orang Arab kalau ngeledekin, kalau marah kepada orang lain, mereka nggak bilang maaf ya. Kalau di kita kan anjing misalnya gitu kan ya. Gitu kan ya. Kalau di mereka tuh enggak. Karena kalau dibilang anjing itu bukan ledekan. Itu biasa aja. Anjing itu dianggap hewan yang cerdas. Memang sih secara fikih dia najis. Tapi secara intelektual anjing ini cerdas gitu. Makanya dipakai berburu, dipakai banyak hal kan. Anjing bermanfaatnya banyak juga. Selain memang dia najis secara fikih. Najis itu bukan harus dibunuh. Najis itu nggak boleh kena liurnya. Nggak boleh dipelihara dalam konteks tertentu. Tapi dia hewan yang cerdas, anjing itu. Hewan yang setia. Sehingga kalau orang dibilang anjing dalam bahasa Arab, itu artinya kamu setia, kamu cerdas misalnya. Enggak, canda. Jadi orang Arab tuh gak bilang anjing loh, enggak, keledai loh. Nah kalau dibilang keledai, itu berarti goblok. Berarti dia jahil, berarti dia bodoh. Makanya orang Arab kalau bilang, ya humar, wahai keledai gitu. Saya pernah di MRT di Mesir gitu lagi. Biasanya orang-orang Arab tuh kalau lagi desak-desakan suka marah. Ada yang marah-marah, ngomong ke bapak yang kayaknya educated gitu ya, lagi duduk. Ya hamar, wahai keledai. Si bapak itu dengan tenang bilang, fi humar gairak hena? Ada keledai selain kamu di sini? Dia bilang, nggak ada. Ada. Salah. Dibilang nggak ada, berarti gua sendiri yang keledai. Kalau dibilang ada, berarti gua termasuk keledai juga dong. Nih bapaknya tuh keren banget logikanya. Akhirnya ketawa satu gerbong, udah selesai masalahnya. Jadi orang Arab tuh kalau ngomong bodoh, bahasanya keledai. Kenapa? Karena peribahasa surat Al-Jumu'ah seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran ilmu. Dia bawa banyak kitab tapi gak ngerti apa isinya, itu keledai. Sehingga ketika Allah ngasih perumpamaan lain, peribahasa lain, sebut suara adalah suara keledai. Maksudnya apa? Udah gak punya ilmu, ngomongnya lantang, itu maksudnya. Udahlah gak punya ilmu, tahu dalil baru satu hadis, innamal a'malu binniyat, tapi debatnya panjang. Itu kata Allah, inna angkarul aswat la sautul hamir. Seburuk-buruk suara, suara keledai. Kenapa kalimat itu ditaruh di surat Luqman? Karena itu simbol dari orang yang tidak bijaksana. Nanti setelah itu ada ayat tentang orang yang mendebat ulama, mendebat Allah tentang apa yang mereka gak ngerti. Intinya adalah, balik lagi, kamu gak akan sabar. Kata Nabi Musa, saya akan usaha. Kata Nabi kita, kalau gitu jangan komen ya, kamu diam aja sampai saya jelaskan maksudnya. Siap, jalan nih. Nah ini artinya kalau kita mau ikut ulama, jangan komen. Jangan komen debat di postingan para ustadz. Ini lebih jelas lagi nih. Jangan komen debat di postingan para, bukan saya doang. Ini saya mewakili beberapa ustadz, termasuk ustadz siapapun lah di Indonesia ya. Yang menurut kita ilmu mereka lebih banyak, jangan komen. Kalau kita mau komen, doa, komen, support, komen, semangat, sharing, repost, nge-tag teman kita, oke. Tapi kalau komen, apaan ya, apaan segala macam, jangan. Kenapa? Karena kita bukan selevel dengan mereka. Tapi kan sekarang zamannya bebas, sosmed siapapun bisa komen. Iya, tapi kan semuanya ada etika. Kita pakai smartphone, maka jadilah smart netizen. Jangan sampai kita pakai smartphone, tapi tidak smart netizen. Harusnya kita minimal smart netizen sebelum kita nanti jadi smart citizen. Ini smart netizen ini ilmu akhlak yang diajarkan Nabi banget. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia komen yang baik-baik atau nggak usah follow, itu artinya. Kalau nggak bisa komen yang baik-baik, nggak usah follow, nggak usah ya. Udah nggak usah follow deh, daripada jadi modus kan ya. Nah, nggak usah. Ini artinya jangan komen di depan, di hadapan ulama kecuali yang baik maksudnya. Nah, jalan nih Musa.
Jalan, ketemu laut. Khidir itu kan secara bahasa Arab panggilannya Nabi Khadar kan. Orang Arab manggilnya Khadar. Di Indonesia Khidir. Arti Khadar itu green. Bukan Hulk ya. Green di sini. Karena kemanapun Nabi Khidir jalan, negeri yang tadinya tandus gersang jadi hijau. Jadi gerakan Go Green itu mungkin foundernya adalah Nabi Khidir gitu. Dari zaman dulu. Karena kemana beliau pergi jadi hijau, subur, berkah gitu. Sehingga orang semuanya sayang sama Nabi Khidir. Senang sama Nabi Khidir. Ada Khidir lewat semuanya pengen menjamu di rumahnya. Kenapa? Rumah yang dimasukin Nabi Khidir berkah. Ternak yang ditunggangi Nabi Khidir berkah. Tiba-tiba jadi bisa ngeluarin susu. Tiba-tiba ternak itu jadi gemuk. Ini Khidir. Asal usul dari nama Khidir. Gak tahu nama aslinya apa. Ini kayak nama panggung kalau kita ya. Kayak nama sosmednya gitu. Cuman gak ada underscore. Udah aja Khidir. Terus jalan. Ketemu laut pengen nyebrang. Pas mau nyebrang ada kayak bukan rakit perahu kecil. Nabi Khidir minta izin kepada pemilik perahu. Boleh kami numpang nyebrang? Karena Khidir ini udah viral semua orang tahu. Anda siapa? Saya Khidir. Oh ya silakan. Biar perahunya berkah. Malah gratis kan. Supaya dapat berkah. Kayak postingan terakhir yang berkah bukan angkanya. Tapi kadang-kadang kita nyari berkahnya gitu. Udah aja. Kadang-kadang kan kalau hitungannya hanya angka. Begitu gak berbayar atau bayarannya kurang kita anggap rugi kan ya. Padahal kalau nyari berkah. Kadang-kadang begitu bayarannya kurang di sini. Kita ikhlasin karena niat pengen nolong. Nanti Allah ganti yang lebih besar. Ini pentingnya berkah nih. Jangan hanya mencari angka. Walaupun angka tetap sesuatu yang memang diperbolehin dalam agama. Jalan nyebrang. Gak perlu bayar. Berdua sama Musa jalan. Nyebrang sampai ke tujuan udah nyebrang sebelum Nabi Khidir turun Nabi Khidir ambil sesuatu alat untuk ngelubangin kapal. Orangnya diam aja dilubangin terus nama Nabi Khidir sampai udah bocor masuk air pergi aja. Musa ngeliatin maksudnya apa? Khidir jalan aja. Ini kenapa Khidir kok nggak jelasin dulu? Karena lagi pengen ngajarin hikmah. Kalau dijelasin namanya bukan ngajarin hikmah, namanya ngajarin fikih. Kan fikir dijelasin dulu kan, biar kita tahu mana halal, mana haram. Jelasin dulu di awal, ini halal ya, ini haram, jangan ya. Itu fikih, syariat. Kalau hikmah enggak kayak gitu. Hikmah itu kita dengan Allah. Makanya kalau kita pengen bisa komunikasi dengan Allah, kita tuh harus ngerti hikmah. Kalau dengan manusia, kita ngerti syariah. Dengan manusia, syariah. Makanya syariatnya kan suka gitu kan, bahasa kita ya. Syariatnya sih gitu, tapi hikmahnya Allah yang tahu. Nah, artinya komunikasi dengan manusia halal, haram, hak, batil, boleh atau enggak itu syariat. Oke, itu penting. Tapi ada satu lagi, komunikasi dengan Allah hikmah. Sehingga nggak dijelasin dengan verbal, tapi dijelasin dengan sebuah kenyataan nanti yang akan terjadi. Jalan aja Khidir. Diprotes sama Musa. Anzir nih, tunggu. Saya pengen nanya, kenapa Anda lubangi perahu orang yang udah memberi kita tumpangan gratis? Kan ini nggak baik. Kata Khidir, bukankah aku udah bilang kamu nggak akan sabar? Ya udah deh. Ya maaf saya lupa. Jangan marahin saya ketika la tu'akhizni. Jangan marah kepada saya karena saya lupa. Ya udah saya akan sabar kali yang akan datang. Beneran, jalan lagi. Oke, dimaafin. Jalan, ketemu anak kecil lagi pada main sama teman-temannya, dipegang sama Nabi Khidir, maaf dipatahin lehernya meninggal. Siapa sih yang nggak protes ngelihat adegan kayak gini kan ya? Tapi ini nggak boleh dicoba ya, nggak boleh tetap ada keterangan hanya oleh profesional gitu. Yang profesional hanya Nabi Khidir, kita nggak pro, jadi nggak boleh nyoba-nyoba. Kenapa lo lakuin itu? Khidir, latihan. Jangan bunuh orang dengan alasan Nabi Khidir. Nabi Khidir hanya khusus satu orang dan the one and only lah, nggak akan ada duanya. Patahin, meninggal. Nabi Musa marah. Ini kan anak gak ada dosanya. Ayahnya kan gitu kan. Dia gak punya salah, gak ada dosa. Kenapa kamu membunuh jiwa yang tidak punya dosa? Dan gak ada alasan yang membolehkan membunuhnya. Bukankah saya udah bilang kamu gak akan sabar? Ya udah, ini terakhir nih. Saya salah, kata Nabi Musa. Kalau saya ngomong lagi nanti tinggalkan saya. Ini terakhir, maaf. Udah jalan. Tapi Nabi Musa masih gak bisa nyaman. Kenapa gitu ya? Aneh nih orang, saya benar gak sih dapat guru kalau bahasa kita nih. Cuman Musa gak sepolos itu lah. Karena Musa pintar pasti ya. Cuman kayak, apa maksudnya? Kenapa harus gini? Apa maksudnya? Jalan. Udah malam. Sampai di sebuah kampung, sebuah negeri di tengah padang pasir. Dulu ada budaya istidhafah namanya.
Dan itu budaya keren banget. Salah satu akhlak Islam itu istidhafah. Apa arti istidhafah? Memberikan tumpangan untuk orang tamu musafir bermalam dan dikasih makan. Itu budaya Islam. Dan Nabi Ibrahim yang paling jago dalam bab istidhafah. Nabi Ibrahim untuk istidhafah menyembelih 100 ekor onta setiap malam. Demi menyambut tamu, ngasih makan tamu, ngasih tempat tinggal tamu. Jadi bisa dibilang bapak perhotelan pertama dalam sejarah manusia, Ibrahim. Dia nyediain hotel untuk tamu sebanyak 100 ekor onta. Kira-kira 100 ekor onta berapa orang makannya? Ribuan kan? Berarti setiap malam ada ribuan pendatang, penziarah, tamu yang nginap di Al-Aqsa, di Al-Quds. Dan siapa yang memberikan fasilitas hotel ring 1 Al-Quds untuk mereka? Gratis, makan gratis, full buffetnya itu udah full board, direfill lagi, bintang 5 aja kalah. Ibrahim setiap malam menyembelih 100 ekor onta untuk tamu. Berarti Ibrahim kaya banget. Kisah Ibrahim miskin itu hanya sementara. Pas perjalanan dari Irak ke Palestina. Sampai di Palestina kaya raya. Dan itu kebayang riwahnya bikin manajemen hotel. Kemudian catering. Terus suppliernya dari mana gitu kan ya. Kayak pekerja-pekerja. Enggak segampang. Makanya imajinasikanlah sejarah. Enggak sesederhana yang kita bayangin. Berarti Ibrahim ini keren banget manajemennya. Memberdayakan masyarakat Al-Quds itu bagus banget. Sehingga semuanya dapat pekerjaan. Ada yang punya onta jadi supplier onta setiap hari 100 ekor onta. Kan kebayang berapa ribu sebulan. Ini hebat banget nih. Dan waktu itu masih terjaga budaya istidhafah. Itu wajib. Kalau ada musafir maka RT RW itu harus punya sebuah program. Ini tempat kayak penginapan. Guest house. Harus disediakan di setiap negeri itu guest house. Buat tamu. Nah datang ke sebuah negeri. Gak ada guest house-nya. Ngetuk pintu rumah orang gak ada yang bukain. Semuanya pelit. Gak mau istidhafah. Dan itu aib dalam sejarah. Gak boleh kayak gitu. Akhirnya mereka terpaksa nginep di sebuah rumah yang udah roboh. Hampir roboh gitu. Rumah yang gak jadi gitu. Kalau kata teman-teman tuh BCA. Bangunan Can Angges gitu ya. Yang belum jadi gitu. Udah nginep aja. Tapi ini bukan bank ya. Ini hanya istilah gitu. Udah aja di bawah nginep dingin-dingin terus hujan. Pagi-paginya pas sudah selesai nginep di sana, akhirnya Nabi Khidir malah kayak renov gitu. Rumahnya dibangun lagi sampai bagus. Seharian kerja udah capek. Nabi Musa bilang, "Harusnya kamu minta ongkos nih untuk kerjaan ini." Kenapa? Soalnya kan mereka pelit sama kita hitung-hitungan. Kamu juga harus hitung-hitungan. Nabi Khidir mengatakan, "Hadza firaqu baini wa bainak." Inilah perpisahan aku dengan kamu. Salah ngomong Nabi Musa gak sabar ya. Karena gregetan. Masa sih mau bantu orang yang pelit. Akhirnya inilah perpisahan kita. Sekarang aku akan jelaskan kepada kamu semua hikmah di balik peristiwa yang kamu gak sabar menunggu penjelasannya. 1. Perahu yang aku bocorin itu. Cuman dibocorin gak dirusak total. Bocorin dikit biar masuk air. Kemudian mereka menunda keberangkatan untuk nambal dulu. Kenapa? Karena di tengah lautan ada raja kayak pembajak gitu yang merampas perahu-perahu yang lewat. Aku berharap mereka tidak jadi korbannya sehingga aku lubangin. Lalu mereka menunda keberangkatan dan tidak jadi korban pemalakan atau dibegal di tengah jalan gitu. Ini maksudnya. Berarti melubangi perahu adalah bentuk dari menolong nelayan. Kan ini hikmah ya. Kadang hidup kita kayak gitu. Ada lubang yang Allah kasih dalam kehidupan kita untuk menolong kita dari musibah yang lebih besar lagi. Tapi kapan kita tahu? Setelah kita bersabar dan berbaik sangka kepada Allah. Itu hikmah. Yang kedua, apa nih alasannya nih? Bunuh orang. Anak itu kalau nanti dewasa, dia akan jadi anak yang durhaka. Dia akan mengajak kedua orang tuanya untuk kufur kepada Allah. Syirik kepada Allah. Sebelum itu terjadi, maka aku menyelamatkan orang tuanya dan anak itu. Dengan cara Allah memberikan aku perintah untuk menyelesaikan urusan dia. Diwafatkan gitu. Diwafatkan sehingga dia meninggal sebelum dia balik. Dan orang tuanya nanti akan Allah ganti dengan anak yang lebih baik daripada dia. Memang hanya Allah yang bisa melakukan ini. Tapi maksudnya kadang Allah ngasih ujian yang berat banget dan gak logis menurut kita. Kebaikan yang menurut kita itu apalagi nih alasan Allah? Tetap ada alasan. Yang ketiga, kenapa dibangun rumah di kampung orang yang pelit? Karena rumah itu satu-satunya milik orang yang soleh di kampung itu.
Kebenaran orangnya udah meninggal, anaknya anak yatim. Aku berharap nanti kalau anak itu besar, mereka tinggal di situ dan mengambil harta warisan yang tersimpan di bawah rumah tersebut. Ada lagi kebaikan. Jadi 3 kali Nabi Khidir melakukan sesuatu yang menurut Musa salah, ternyata 3-tiganya adalah khair kalau mengerti hikmahnya. Inilah apa yang malam alaihi sobro. Inilah yang kamu gak sanggup bersabar untuk mengetahui penjelasannya. Hikmah. Kata Nabi Muhammad SAW mengomentari ayat ini. Kan Nabi bacain terus komen ya. Ini namanya tafsir hadis. Jadi komen terhadap ayat dari hadis. Sebaik-baik tafsir itu tafsir Quran dengan Quran, kemudian tafsir Quran dengan hadis. Nabi yang bilang, kata Nabi, seandainya saudaraku Musa itu sabar sedikit lagi, maka Allah akan mengajarkan kepada dia banyak hikmah-hikmah yang luar biasa. Tapi qadarullah Musa tidak sabar. Intinya itu pelajaran buat kita teman-teman. Hikmah itu emang kayak gitu, misteri. Kalau kita pengen tahu komunikasi sama Allah, apa maunya Allah? Caranya 2, berbaik sangkalah kepada Allah. La'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun bahasa kita. Baru yang kedua, tunggu aja. Tunggu tanpa mengeluh, tunggu jangan return, tunggu jangan turn left atau right. Pokoknya jalan aja lurus. Istiqomah dan dawam. Istiqomah artinya komitmen, dawam artinya konsisten. Terus saja jalan. InsyaAllah nanti kita akan melihat malam tasti alaihi sabara. Sesuatu yang kita tidak sabar untuk menemukan penjelasannya.